Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas topik terkait penambahan sholawat dalam azan. Bahwasanya azan merupakan syiar Islam sekaligus sebagai tanda masuknya waktu salat 5 waktu. Di dalam azan terdapat lafal atau makna yang istimewa dan keutamaan yang memandangkan azan mendapat pahala, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan muttafaqun alaih, yaitu Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya manusia mengetahui pahala yang terdapat dalam azan dan shaf pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan kecuali diundi, maka mereka akan melakukannya. Dalam filosofi azan, bahwasanya kita ketahui azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah atas perintah Muhammad Rasulullah SAW pada tahun 1 Hijriah, di mana azan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah setelah berhasil mendirikan atau membangun masjid di Madinah, di mana dalam lafal azan dan iqamah tidak terlepas dari sosok sahabat Abdullah bin Zaid yang mengusulkan kepada baginda Muhammad SAW setelah bermimpi dari tidurnya bahwa dia menceritakan dia didatangi seseorang lalu mengelilinginya sambil mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwasanya Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbih radhiyallahu anhu, ia berkata, waktu saya tidur ada seorang mengelilingi saya seraya berkata, ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ia mengucapkan takbir 4 kali tanpa pengulangan dan mengucapkan iqamah sekali, kecuali qad qamatis shalah. Ia berkata, ketika telah subuh aku menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, sesungguhnya itu adalah mimpi yang benar. Hadis ini sahih menurut Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Tetapi dari itu, lafal azan yang dikumandangkan Bilal bin Rabah justru ada yang memiliki corak tersendiri atau seni sendiri, yang dimana lafal azan harusnya dimulai dari takbir, malah diawali dengan sholawat, sebagaimana terdapat di kota Manado, begitupun dengan daerah lainnya, sehingga memunculkan pro kontra antar para jamaah. Untuk itu, marilah kita lihat sekilas video azan di Manado dan Bilal bin Rabah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allah.
Setelah kita melihat dari dua video tersebut, kita mendapatkan komentar antara jamaah yang pro dan kontra. Sebagaimana jamaah yang kontra, dia mengatakan bahwa sesuatu hal yang ditambahkan dalam ibadah, khususnya azan yang diawali salawat dan belum pernah dilakukan oleh Rasul, maka akan ditolak. Atau azan yang diawali dengan salawat, maka azan tersebut makruh dan batal atau tidak diterima. Kemudian komentar berikutnya dari yang kontrak mengatakan bahwa hendaknya seorang azan atau muazzin mengikuti lafal yang dicontohkan Bilal bin Rabbah. Dan ada juga komentar dari jamaah yang pro mengatakan bahwa penambahan sholawat di awal azan merupakan bentuk kasih sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sebab dengan jasa Rasul kita bisa melaksanakan perintah sholat, dan ini bentuk ucapan terima kasih kita kepadanya. Selain itu, ada juga yang berkomentar bahwa penambahan sholawat di lafal azan agar ketika kita mati kita bisa mendapat syafaatnya Rasulullah di akhir kiamat kelak nanti. Dari masalah ini kita bisa pahami bahwa lafal azan yang dikumandangkan muazzin yang diawali dengan sholawat terdapat kontroversi. Meskipun demikian, terkait corak yang berbeda dari muazzin, khususnya di Manado, kita tidak boleh menghukuminya salah atau makruh. Sebab seorang muazzin dianjurkan juga membaca sholawat, sebagaimana dalam salah satu hadis yang artinya barang siapa mengucapkan setelah mendengar azan, "Ya Allah, pemilik panggilan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berilah Muhammad wasilah dan keutamaan, dan kirimkanlah untuk beliau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan kepada beliau. Halal baginya syafaat kepada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, Syekh Al-Kabir Al-Bakri berkata, sesungguhnya disunnahkan membaca salawat sebelum azan, dan tidak disunnahkan membaca Muhammad Rasulullah sebelum azan dan iqamah. Sebagaimana Imam Ibnu Abidin dalam kitab Hadiyah menjelaskan bahwa membaca salawat setelah azan adalah sunnah, baik bagi orang yang azan maupun orang yang mendengarkannya, dan boleh mengeraskan suara. Pendapat inilah yang didukung oleh kalangan mazhab Syafi'iyah dan kalangan mazhab Hambali. Olehnya, dari pembahasan mengenai sholawat di awal azan, semoga memberikan pengetahuan bagi kita bahwasanya sholawat di awal azan
memberikan kita beberapa nilai pendidikan yang diantaranya selain azan merupakan syiar bagi umat Islam dalam melaksanakan perintah sholat 5 waktu, dengan adanya sholawat di awal azan itu sebagai bentuk kita mencintai Rasulullah SAW. Dengan bentuk cinta kita kepadanya, kita mengharapkan ridho dan syafaatnya kelak di akhir kiamat nanti. Selain itu, pendidikan dari pembahasan ini bahwasanya azan yang diawali dengan sholawat, maka Allah akan memberikan seseorang tersebut rahmatnya sebanyak 10 kali lipat, sebagaimana dalam bunyi hadis yang diriwayat Amr ibn As, yang artinya Amr bin As mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca selawat sekali saja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rahmat padanya sebanyak 10 kali. Demikian apa yang saya sampaikan pada pembahasan hari ini. Semoga apa yang saya bahas hari ini bisa menambah wawasan kita, khususnya bagi diri saya sendiri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.